Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Jumpa lagi dalam acara doa pada pagi hari ini. Saudara adalah umat yang diberkati Tuhan, umat yang diselamatkan Tuhan, umat ketebusan Tuhan. Pagi hari ini kita mau berdoa, mencari hadirat daripada Tuhan, dan kita akan membaca firman Tuhan supaya kita dapat mengerti kehendak daripada Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa mengawali acara pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Kalau kami masih hidup, itu adalah karena Tuhan yang telah mengizinkannya. Sebab itu kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan, dan supaya kami dapat menjadi pelaku daripada firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan ayat firman Tuhan dari Mazmur 18 ayatnya yang ke-29. Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Judul perikop daripada pembacaan ayat-ayat ini adalah tentang nyanyian syukur Daud. Bagaimana Daud menyanyikan syukur kepada Tuhan. Daud menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan yang telah melepaskan dia dari semua musuhnya dan Saul. Jadi Daud dalam ancaman musuh, dalam bahaya, dan bahkan ancaman kematian. Pengalaman Daud ini menjadi contoh bagaimana kita dapat menghadapi persoalan apapun juga yang kita alami. Daud mengalami seakan-akan ada kegelapan, hal yang tidak pasti, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi Daud memuji Tuhan. Kegelapan dalam kejahatan yang dilakukan oleh musuh-musuh Daud tidak membuat pelita Daud menjadi padam, tapi tetap bercahaya. Melalui pengalaman Daud, kita dapat belajar bagaimana ia menghadapi ancaman-ancaman di dalam hidupnya. Yang pertama adalah Daud tetap mengucap syukur. Itu diajarkan di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Di situ tertulis, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam segala keadaan, situasi, pada saat paling sulit sekalipun, kita harus mengucap syukur. Karena mengucap syukur adalah kehendak daripada Tuhan, dan orang yang mampu mengucap syukur adalah tanda sebagai orang yang beriman. Orang yang mengucap syukur adalah orang-orang yang punya pengharapan, sabar dan tidak menjadi lemah. Pada waktu kita mengucap syukur, ada kekuatan di dalamnya, sehingga tidak ada persungutan, keluhan yang mengakibatkan hukuman daripada Tuhan. Hal ini kita dapat lihat dalam Yakobus 5 ayatnya yang ke-9. Saya bacakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jangan kita mengeluh, bersungut, dan saling mempersalahkan. Karena kita harus memandang kepada Tuhan sambil menaikkan ucapan syukur.
maka kita menjadi berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan akan lebih cepat menolong dalam keadaan hidup kita. Tuhan mau menolong kita ketika kita mulai mengangkat hati kita, mengucap syukur, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Hal yang kedua, Daud tahu berseru dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam masa-masa kesulitannya. Di dalam Mazmur 18 ayat yang ke-6 dan 7 dijelaskan, tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya, sampai ke telinganya. Inilah rahasia Daud selalu menang menghadapi musuh-musuhnya. Ancaman dalam hidupnya dapat dia lalui. Doa yang sungguh-sungguh menggerakkan hati Tuhan. Daud datang ke bait Tuhan. Ia berteriak minta tolong kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar doa-doanya. Puji Tuhan. Firman Allah menjelaskan bagaimana Daud biasa menghadapi musuh-musuh, menghadapi binatang buas. Daud menang melawan Goliat. Daud luput dari tangan Saul. Kalau kita melihat ketika kita berdoa, Tuhan memberi perlindungan dan penyertaan terhadap hidup kita. Sama seperti Daud telah mengalami perlindungan daripada Tuhan. Oleh karena itu, kita harus berdoa dengan sungguh dalam iman, sehingga itu menghasilkan kuasa Tuhan, sehingga doa-doa yang kita naikkan dikabulkan oleh Tuhan. Hal yang ketiga yang dilakukan Daud adalah dia tetap mengikuti jalan-jalan Tuhan. Hal ini dijelaskan di dalam Mazmur 18 ayat 21 dan 22. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya kuperhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Puji Tuhan. Mengikuti jalan Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Daud tidak berlaku fasik. Ini berarti ia melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan. Daud memperhatikan segala hukum-hukum Tuhan. Mari kita belajar taat seperti Daud. Karena ketaatannya, Daud mengalami kemenangan demi kemenangan. Puji Tuhan. Orang-orang yang memperhatikan hukum Tuhan tidak berjalan lagi di dalam kegelapan dosa. Seperti dosa adalah kegelapan. Kegelapan itu adalah dosa, tapi menjadi terang itu yang Tuhan kehendaki di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Firman Allah sumber terang itu, sehingga umat Tuhan tidak berjalan dalam kegelapan lagi. Puji Tuhan. Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah firman yang menerangi hidup kita. Yesus adalah sumber terang kita. Oleh karena itu, mari kita hidup menurut terang daripada firman Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Oleh karena itu, kita dapat mengucap syukur, berdoa sungguh-sungguh, dan tetap mengikuti jalan Tuhan. Inilah yang telah dicontohkan oleh Daud, supaya hidupnya berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita mau berdoa syafaat sekarang ini. Kita mau berdoa syafaat. Kita datang ke hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan
berdoa untuk pokok-pokok doa yang akan kami naikkan kepada Tuhan. Hamba berdoa buat setiap mereka yang mengikuti doa pagi hari ini, setiap jemaat Tuhan yang mengikuti doa pagi hari ini. Hamba berdoa kiranya di dalam nama Yesus Tuhan berkati jasmani maupun rohani siapapun mereka, dimanapun mereka berada, jamah di dalam nama Yesus. Tuhan berkati sepanjang hari ini. Tuhan sertai, Tuhan tolong senantiasa keberadaan mereka. Setiap suami, istri, anak-anak diberkati Tuhan jasmani maupun rohani. Setiap mereka yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka dimanapun mereka berada. Mereka yang berdagang, apa yang mereka jual, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Pekerjaan apapun yang mereka lakukan, Tuhan berkati. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar dan baik. Mereka juga Tuhan yang beraktivitas, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Setiap pergumulan umat Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Mereka mendapatkan pemulihan, kesehatan yang baru. Tuhan nyatakan mujizat dan pertolongan Tuhan. Sembuhkan di dalam nama Yesus. Dengan iman kami percaya kepada janji Tuhan bahwa bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, Tuhan berkati juga, sehingga tetap ada rezeki bagi mereka. Setiap pergumulan yang susah, Tuhan hiburkan. Yang mengalami jalan buntu, Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus. Berikan kemenangan dan pertolongan. Tuhan senantiasa memberkati setiap ibu-ibu rumah tangga. Tuhan memberkati mereka, aktivitas mereka di dalam nama Yesus. Yang sekolah, Tuhan diberkati juga Tuhan. Yang menjalani studi diberkati Tuhan. Setiap pelajaran mereka dapat diselesaikan dengan baik di dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi pekerjaan Tuhan di GPDI Budi Mulia khususnya. Di dalam gereja Tuhan, Engkau berkati pelayanan yang ada. Berikan kesetiaan di dalam nama Yesus. Berikan kerajinan untuk beribadah kepada Tuhan. Berikan sukacita untuk melayani Tuhan di dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat dan pertolongan daripada Tuhan. Setiap keperluan jemaat Tuhan, setiap mereka yang mendengar, mengikuti doa pagi hari ini, diberkati Tuhan. Bagi Indonesia juga kami berdoa syafaat bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua pemimpin yang ada, jajaran dari yang tertinggi sampai yang terendah. Diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Berkati pemimpin-pemimpin kami. Berkati kota Jakarta. Berkati Tuhan, berikan kesejahteraan, berikan kedamaian, ketenangan. Kota Jakarta diberkati Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat setiap usaha menangani pandemi. Kiranya di dalam nama Yesus, Tuhan tolong pandemi ini boleh berakhir di dalam nama Yesus. Setiap usaha pengobatan yang ada, Tuhan tolong senantiasa supaya dapat berjalan dengan lancar dan baik. Sehingga ada pemulihan di Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi. Hamba berdoa juga bagi setiap pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil Tuhan. Kiranya yang mengerjakan pekerjaan Tuhan dalam pelayanan dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan berkati, berikan kesetiaan, berikan kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk melayani Tuhan. Setiap daerah-daerah, pelosok-pelosok, kiranya Tuhan buka jalan supaya banyak jiwa boleh datang kepada Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Tuhan sertai semua kami yang mengikuti doa pagi hari ini. Tuhan memberkati jasmani maupun rohani di dalam nama Yesus. Sertai kami sepanjang hari ini. Kami percaya ada janji-janji Tuhan yang berlaku di dalam hidup kami. Dan kami akhiri ibadah doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.